Jika aku bisa memilih, aku tidak ingin di posisi ini. Tapi takdir tidak memberiku pilihan lain, kecuali menjalaninya. Semoga kelak ada kebahagiaan di akhir kisahku ini. Halo, assalamualaikum Pak Heri, Leiri Suheri, Bu Maya yang udah baik nolong Ana selama ini, yang udah membantu Ana sampai anak-anak bisa sekolah, sampai mau mengongkoskan Ana lagi ke Jakarta. Makasih Ana ucapin, nanti jasa-jasa Pak Heri, Bu Maya nggak akan Ana lupakan, karena Ana udah ditolong dari susah sampai anak-anak bisa sekolah di Aceh. Mama pulang ke Jakarta sana, kenapa? Iya, kata teman aku, Mama tuh pendek. Mama tuh orang miskin. Ayo, boleh, siapa lagi? Yang mau aja, yang mau. Saya di sini Bang, terus terang jiwa saya tuh taruhannya. Kalau nggak kuat-kuat mental, mati kita kemakan. Kenapa giliran gue puasain ada tanda kuburan di gilingan tahu? Demi Allah itu gua nggak pernah yang namanya make uang itu, karena gua nggak mau mengecewakan orang yang udah baik sama gua. Jadikan sepenggal kisah perantauanku ini sebagai motivasi penyemangat diri, bahwa hidup harus terus berjalan dan tetap semangat untuk menata masa depan. Pak Heri itu tinggalnya di Blangpidi. Di mana? Blangpidi. Blangpidi daerah? Daerah Aceh juga, cuman jauh dari tempat gua. Aceh Barat, ujung Sumatera. Kuala Terang. Di Aceh, Kuala Terang. Kuala Pesisir. Kuala Pesisir. Ya jauh lah dari tetangga, jauh. Kalau kita bilang ya ada, misalkan berapa ini, baru ada lagi. Jadi posisi gua tuh di situ sama anak gua ya main dia berdua aja. Apalagi gue pakai tongkat kayak gini, mau minta kalau kenapa-napa ya susah. Makanya anak gue di sana juga sekolah banyak yang nggak dikawanin ya kan, karena mungkin satu dari faktor dia ngomongnya kurang inilah ya kan, kurang bisa ngomongnya gitu kan. Jadi dengan keadaan gue kayak gini jarang dia bergaul. Baru pertama masuk sekolah anak gue dibilang katanya orang miskin. Ma, aku dibilang, gue sempet diusir, gue sedih juga ya kan sama anak gue. Ma, Mama pulang ke Jakarta sana, kenapa? Iya, kata teman aku, Mama tuh pendek. Mama tuh orang miskin. Terus gue kasih pengarahan ya kan. Nggak kenapa, kalau kita orang miskin tuh kita miskin emang di dunia, tapi di akhirat nanti kita kaya. Orang yang menghina Mama pendek itu sama aja dia menghina Allah. Mungkin anak gua kemarin ini nimpa orang karena dia nggak mau emaknya dihina terus ya kan, sampai keluar darah. Cuman kan gurunya merepet gini begitu suruh keluar ya kan dari sekolah. Keluar darah itu kena dam, nggak boleh, istilah darah itu nggak boleh sampai menjatuh. Ya gua untuk beli sapi atau kambing nggak mampu lah, gua untuk makan aja susah ya kan. Gua bilang saya bertanggung jawab Pak sebagai orang tuanya ya kan. Gue temuin orang tuanya si korban. Bu, ini gimana maunya enak sama enak ya kan? Karena namanya anak-anak kalau Umar mau di sekolahnya dikeluarkan ya nggak apa-apa ya kan. Saya ini apa mau ke dokter atau kayak mana? Ya udah pesejuk aja ya kan, katanya gitu kan. Emang tadinya suruh beli sapi? Ya namanya itu kan udah adat istiadat ya kan. Adatnya seperti itu katanya. Kalau adat istiadat kan kalau kita sampai bocorin anak orang, Aceh itu udah harus kena kambing atau sapi ya kan. Wah. Untuk apa sih kayak kita pengganti darah. Tapi kalau kita nggak mampu ya kita damai, cara damai yaitu pesejuk pakai ketan gitu kan. Halo, assalamualaikum gitu. Kamu siapa namanya? Haikal. Dipanggilnya apa? Umar. Kemarin kan dia sebenarnya namanya Umang. Terus dikasih nama sama bos gua tuh Pak Heri ya kan. Udah bagusan namanya Umar aja gitu. Nama orang Aceh. Emang Mama suka dikatain apa sih sama teman-teman itu, Pak? Iya, teman-teman ngomong anjing. Wih, ngomong apa suka ngatain Mama? Yang miskin.
Orang miskin. Gantiin orang miskin. Emang nanti cita-citanya mau jadi apa sih kalau udah gede? Polisi, bapak polisi. Oh, bapak polisi. Umar sayang gak sih sama mama? Sayang. Bener. Coba cium mamanya. Iya. Pirai, lu kelahiran tahun berapa sih, Pirai? Kalau gue boleh tahu, Pirai? Tahun 82, bulan 9. Bulan 9 September. Berarti? Iya, berarti September. Tanggal? Tanggal 13. Ih, berarti lu kemarin habis ulang tahun dong? Iya, itulah. Alhamdulillah. Ulang tahun gua dihadiahkan untuk datang ke Jakarta ini. Oh gitu. Mau serius? Iya. Oh berarti Gak diduga-duga pas sama. lah, lu kenal Pak Heri itu dari Jakarta apa di Aceh? Di Aceh. Kenalnya kan suami ikut grup tahu, itu sering kontek-kontekan sama suami. Jadi diajak, ya kan. Gue pun gak mau ibarat beli kucing dalam karung, ya kan. Gue bilang saya istrinya tapi saya begini. Karena saya Pak lagi corona. Kalau kayak gini gak bisa kerja suami. Iya betul. Dagang di Istiqlal ditutup. Dan laki banyak pengurangan karyawan. Anak selalu butuh jajan, ya kan. Jadi ambil jalan pintas, merantau lah ke Aceh. Persatuan Tahu. Se-Indonesia. Tukang tahu se-Indonesia ke Aceh. Iya. Mungkin. Makanya di sana kan ada ini yang tahu juga. Jadi mereka dapatlah sistem bagi hasil. Seumpamanya kita dapat hasil 100. Itu dibagi 3 buat pabrik, buat yang kerja sama bos. Jadi ya sesanggupnya kita, kalau bosnya sih nggak ngasih sampai kapan kamu betah, di situ kamu pertahankan rumah itu. Jadi suami bikin tahu, masarin sendiri. Kemana dia? Muter. Kok percaya begitu ya? Ya itulah makanya jadi kasih barang stok, kacang berapa ya kan. Itu sistem, kalau yang nggak jujur ya nggak tahu ya kan. Kalau gue sih nggak berani. Sistem setorannya seperti apa sama bos? Transfer? Enggak, jadi ntar anak buahnya datang atau bos ya kan, misalkan nih udah per bulan kacang ada 10 goni. Habis 10 juta ya kan, setor deh tuh, baru bagi 2 cak 3 tuh. Jadi jatah ini berapa bisa sih sampai ini minimal. Kemarin awal-awal setoran lancar. Berapa? Pertama ya ada 7 juta ya kan. Karena kan belum ada saingan begini, karena kan main-main nggak tahu lah kalau kita bilang main betul. mistik, main mistik. Tahu boleh tahunya lu. Tahu ada pulsa. Nah, gua tuh nggak pernah bilang sama bos karena apa ya kan. Gue pendem, jiwa gue pun taruhannya. Gue bilang sama ponakan bos, saya di sini bang, terus terang jiwa saya tuh taruhannya. Kalau nggak kuat-kuat mental mati kita kemakan. Jadi kalau orang itu nggak suka sama kita, kita dijatuhkan. Istilahnya main mistik lah, kalau kita bilang main santet. Contohnya, gue bikin tahu, air bau ya kan. Cuman air gue ini enggak. Kenapa giliran gue puasain ada tanda kuburan di gilingan tahu? Ada tanda kuburan di gilingan tahu. Gue cium, loh kok ini kayak gini, kayak tanah kuburan, kata laki gue ya kan. Gue pikir airnya bau, pas saat giling kacang kan itu kan digiling dulu kacangnya. Digiling, pas di penggilingannya itu, kita kan namanya kita orang awam ya kan. Mungkin kalau nggak dipuasain kita nggak tahu juga ya kan. Itulah petunjuk dari Allah, kita makan puasa, sholat ya kan, zikiran. Gue tadarusin di situ, di pabrik ya kan. Akhirnya Allah membuktikan, ya Allah tunjukkanlah di mana letak kesalahan suami saya atau orang yang lain. Akhirnya pas itu Allah Maha Adil. Di situ ada tanah kuburan di penggilingan kacang. Bau, bau. Bentuknya apa? Tanah. Bentuk apa? Dibuntel apa? Enggak, bentuk tanah, udah bau banget. Dikorek kan sama laki gua. Dikorek gua cium, wah tanah kuburan yang udah bau banget, gimana sih? Bau bangke gitu. Dah gua bilang astagfirullahaladzim. Itu pun sempat gua antara percaya nggak percaya, bukannya gua ngejelekan orang Aceh ya kan. Kok mainnya begini, persaingannya nggak jernih. Kalau kita kan di Jakarta, kalau emang nggak suka sama kita, adu mental aja ya kan. Ngomong lah. Nah, gitu kan. gua nggak suka sama lo. Iya betul. Gua sering sakit, teroran ini itu ya kan. Gebuk ya segala ini itu ya, sampai anak gua, mak balik ke Jakarta mak, nanti gue meyakinkan anak gua di sini tuh nggak ada setan. Gue bilang Allah tuh ada di hati kita dek, kita nggak boleh takut, baca doa. Padahal pabrik buka, ya kan? Disangka orang nggak buka, tutup mulu. Itulah yang gue bikin gak jelas, ya kan? Gue padahal nungguin di depannya. Terus pelanggan diambil, ya kan? Sama yang dulu kerja di situ juga. Gue diem. Ya gue pikir udahlah, ya kita nggak usah ini, ambil lagi jalan ya kan?
karena tuh motor masih sehat ya kan. Cari lain ke sana lagi. Yang penting kita nggak usah menyakiti orang, kita disakiti nggak masalah, gue bilang. Jangan ngerebut rezeki orang, gue bilang. Udah, lari ke sana, daerah sana. Udah sampai di sana, diambil sama dia kan. Diambil lagi tuh. Pas besoknya main mistik begitulah ya kan. Gue pun nggak tahu, gue nggak bawa sujon ya kan. Siapa orangnya, intinya gue dia akan jahat, nanti dia akan petik hasilnya. Tuh. Awalnya setahun ada lah ya kan. Bagus tuh. Bagus, enak, muter, jalan asik lah ya kan. Ada hasil. Baginya ini enak, itu enak. Terus pas kesininya longsor karena apa? Ya tadi tuh. Tangki rusak. Kan jadi mau nggak mau duit gak ada setoran tuh, bukannya gue yang makan. Karena buat perbaikan. Perbaikan. Emang Pak Heri nggak pernah datang? Pak Heri jarang mantau ya kan. Ya nggak tahu ya, namanya orang rambut boleh sama, hati nggak bisa sama. Nah, ya kan? Itu mungkin jalan pikiran mereka menyampaikannya salah kalau gue bilang ya kan. Barang nggak ada dibuat ada, gue sih nggak tahu juga, gue nggak bawa sujon sama orang ya kan. Intinya gue pasrah sama Allah. Iya, akhirnya kan kerusakan, bonbonnya pun masih ada, gue simpan. Ada ya, kerusakan motor sekian juta, sekian tangki. Karena kalau untuk gue makan aja terus terang Waki, gue makan karena banyak dikasih orang sama orang. Kadang ya kayak gini gue nggak pernah ngeluh. Kadang orang kasih makan enak gini-gini, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah ya kan. Gue tuh nggak istilahnya di bos bilang udah nggak bisa kirim kacang lagi, ya udah. Kan gue waktu lagi naik-naiknya nih kemarin, gue bilang Pak kayak mana? Ini harga kacang sekian lonjak kan? Harga 800 satu goni, 700.000. Kacang lagi naik kan pas bulan puasa kemarin. Aduh anak nggak bisa lagi kirim kacang karena mungkin dia kecewa sama gua karena nggak ada setoran. Demi Allah itu gua nggak pernah yang namanya make uang itu karena uangnya bukan gua yang makan. Karena untuk mengganti kerusakan itu kayak macam sanyo, ya tangki, ya motor, gua pun sampai sembelit banyak utangnya gitu. Nggak mungkin gua makan enak sedangkan posisi gua punya utang. Akhirnya ya apa ada orang kasih dari orang kayak macam orang Tadu ya kan, Imera sering main-main ke rumah kan, udah kayak saudara. Sebelum lu datang, pabrik berarti nggak jalan? Nggak jalan, mati. Oh, karena? Bos gua tuh punya anak buah. Nah, orang Aceh juga, si Syukir namanya kan. Betul. Karena dia nggak ada setoran. Jadi setiap dikirim kacang, nggak ada uang penyetoran lah. Kalau kita bilang 10 goni, 20 goni ya kan. Nggak ada setoran, kacang habis, duit habis, katanya bilangnya sepi. Kalau gua kan awalnya ada penyetoran, cuman kan kesininya merosot. Yang merosot itu bukan uangnya, bukan gua yang pakai, karena kan kebutuhan pabrik rusak juga. Apa kayak macam tangki, perbaiki tangki, motor rusak juga. Gua pun di situ nggak pernah kita istilahnya korupsi atau apapun, nggak ada. Untuk kalau niat gua jahat, gue bisa ngejualin barang-barang bos, tapi gue nggak mau karena gue modal gue satu, jujur. Dan keyakinan gue nggak mau mengecewakan orang yang udah baik sama gue. Bosnya sih sebenarnya baik, cuman yang ininya banyak, gimana ya kalau kita bilang, banyak yang nggak sukanya sama kita, yang memprovokatorinya. Entah dari segi apa kita nggak tahu, tiba-tiba itu ya, gue juga nggak tahu ya dengan permasalahan ini kan, kok bos ini nggak mau kirim kacang lagi ya kan. Ada sih salah satu orang yang bilang gini, di sini yang jadi bosnya aku, bukannya Pak Heri. Pak Heri itu sebenarnya care sama gua, baik ya kan, nggak gimana lah orangnya, bininya pun baik. Cuman orang ketiga ini nggak tahu lah, main di balik layar. Pokoknya kalau kita sebutkan ada di situ ya kan. Inisialnya aja depannya. Inisialnya M. Ada orang ketiga sebelum gua yang masuk ke situ, datang tuh orang itu, si Syukir itu, bilang, kamu tahu saya ini siapa? Saya Syukir. Saya tuh nggak suka sama orang tersebut yang inisialnya M, ya kan? Karena dia selalu memprovokatori, ngadu ke sana ke sini sama bos. Cuman gua nggak ambil pusing, tapi dari pembicaraan orang yang lama di situ, kesininya gua saring. Kenapa kok bisa ini tahu kemarin tutup, ya kan? Nah, gue pikir lagi kok gue juga bisa lama-lama longsor dengan hasutan orang itu mungkin. Kalau dia kan inisialnya kan nggak jujur, jadi apa-apa barang yang di situ dijualin, segala apa setoran nggak distorin ya kan. Dia buka modal sendiri,
buka usaha lagi tahu di Melabo, di kota tuh, beli rumah, beli tanah. Kalau gua kan nggak berani Waki, walaupun gua nggak makan, gua nggak berani ngejualin tong harga 15 juta, nggak berani. Kalau gua modal jujur ya kan, jadi gua ambil hikmahnya ya kan dari situ, daripada ya suami juga kayak gitu kan, udahlah gua lebih baik balik ke Jakarta ya kan. Sekarang laki gua nggak ada kerja ya kan otomatis karena gua masih nempatin rumah itu ya kan, gue izin laki gue tuh kerja di tempat orang di sawit ya kan. Nah gue izin, Bu gimana laki saya kalau untuk kerja di tempat lain untuk cari makan sehari-hari, boleh Ana, apakah saya masih boleh tinggal di sini? Boleh. Cuman kan yang orang ketiga ini yang inisialnya M itu tadinya tukang bangunan, di betul-betulin kalau kita nggak ada, dia yang merawat ini apa rumah-rumah itu, tukang kebun lah kalau kita bilang kan. Dia ngadu sono sini sama tokek itu. Pernah sempat ngancam kalau kamu di sini begitu terus, saya yang jadi bosnya bukan Pak Heri. Pak Heri itu yang merintah saya. Saya bilang nggak kirim kacang. Kemarin gue bilang, Bu saya mau pulang karena gue takut anak gue mentalnya. Karena kan pergaulan di sono temen-temennya nggak ada yang nemenin. Mungkin karena fisik gue kayak gini, sering dijolim terus ya kan. Gue nggak mau mental anak gue itu kena kan. Main sama kucing, ntar dia jadi bahasa binatang, gue takutnya ya kan. Ntar kadang-kadang gini, meong, Mak, Mimi ngomong apa, Mak kucing ya kan, banyak tuh. Abang udah sekolah belum, udah pulang sekolah belum, begitu jadinya. Gue nggak mau ntar mental anak gue jadi kayak gitu ya kan. Jadi gue minta tolong sama istrinya, gue masih tetap komunikasi walaupun laki udah nggak buat tahu. Bukannya nggak mau untuk menjalani tahu ya kan. Karena satu, motor nggak ada untuk kliennya kesana kesini. Gua pun sampai jual motor itu untuk betulin motor di Aceh, gue jual motor gue di Jakarta. Nah itu syukur-syukur ada orang baik juga minjemin motor buat untuk antar jemput sekolah anak gua. Sebenarnya bos ini baik, bijaksana, sayang sama gua sama anak gua ya kan. Kemarin pun pulang diongkosin juga. Kalau kita bilang bos itu terlalu percaya sama dia. Jadi gimana ya kalau kita bilang, banyak juga Waki yang nipu dia. Keadaan dia baik begitu, manfaatin keadaan. Nah, karena dia tuh baik banget sama orang, terlalu baik kali, terus terang. Baik dia, orangnya nggak pikir sujon atau apapun. Cuman ya itulah pengaruhnya, nggak tahu ya kan, kayak gitu. Kalau di situ orangnya sistemnya masa bodoh, mau maju mau enggak. Masa sih? Iya jatuh lu situ sendiri. Waktu suami gua kecelakaan aja, tingkat dia kecelakaan nabrak kedai ya kan. Orang di sekeliling gua yang deket sama gua nggak mau bantu, tapi orang yang jauh dari rumah gua itu mau bantu. Kayak macem Kak Intan tuh. Rumahnya jauh di mana ya? Tadu. Di Tadu. Dan itu kan beda dari sini ke Jembatan Gantung lah ya kan. Dia mau datang nganterin obat. Ya udahlah, gue pikir gue nggak mau apa-apa ngadu, nanti orang tersebut bilang gue tukang ngadu-ngadu lah ya kan. Tapi sebalikannya lah begitu ya kan. Gue cari muka lah apa, gue orangnya nggak mau cari muka. Makanya karena bosnya itu baik, gue nggak mau ngecewain dia juga. Bosnya baik, istrinya baik. Kalau apa-apa care sama gue ya kan. Jadi gue sih nggak menyalahkan bos, cuman menyalahkan keadaan lah, waktu yang gak tepat untuk gua pikir. Orang mau fitnah gua kayak mana ya terserah ya kan. Intinya gua sama bos care, nggak ada istilahnya putus komunikasi. Terserah bos itu mau percaya atau tidak, yang penting gua udah berusaha menjelaskan sejujurnya. Karena kejujuran buat gua sangat berarti. Tapi bos alhamdulillah pada saat lu mau balik ke Jakarta diongkosin lagi ya? Iya diongkosin, karena dia bilang, gimana anak, kata dia. Oh, saya mau balik Bu ke Jakarta ya kan. Ya boleh ya kan. Nanti biar bapak iniin. Nah kemarin dia diiniin sama bapak itu diongkoskan 12 juta ya kan. Untuk apa anak mau naik apa? Yang enaknya biar jiwa anak nggak terancam sana sini ya kan. Ya bosnya baik, sampai kemarin gue terus terang kurang dana ya kan. Untuk bikin surat-surat sini ya kan. Apa? Surat istilahnya anak bos sekolah, masuk ke sekolah kan harus ini tuh dibantu juga dari sana. Buat pendaftaran bantu sama dia. Gue terus terang nggak bisa, gue istilahnya gue utang jasa lah sama bos itu. Makasih, Ana ucapin nanti jasa-jasa Pak Heri
Bu Maya nggak akan Ana lupakan. Karena Ana udah ditolong dari susah sampai anak-anak bisa sekolah di Aceh. Sampai saat ini pun ibu sama bapak masih membantu Ana untuk pendidikan si Umar. Semua kisah itu tak dapat kulupakan dari memoriku tentang perjuangan kehidupanku untuk meraih impianku. Walau banyak rintangan yang harus kuhadapi, namun bukan itu yang membuatku harus menyerah. Karena kehidupan ini butuh kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Tak ada kata menyerah sebelum mencapai impian yang penuh harapan.